Pancasila di tangan, di barisannya pulau dua, siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua, hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah, dinambahi ojuo di kana laju. Udinan bayi di kana laju. Kalau lain dah karena Jadi pakaro level ko sebenarnya mana lama taraso. Wah, kalau aku kan main game skater itu level 7 yang bagus dah. Kencang. Wah cepat kali dah. Iya. Ah, Mana itu? Level lampik pun lah padi itu dah. Kalau padi itu. Kalau padi. lebih banyak uangnya level 7. Iya, tapi harga tetap mau level 2 mau level apa yang tapi lebih padi. Alamalaki. Alah. Alamak. Ini pancing juga cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sanak penonton N2S TV dimanapun berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan, basuh kita balik di acara Pasisi Kampung Halaman. Ko indak karena bulan indaklah bintang manenggiari, ko indak karena Tuan John Pasisi Kampung Halaman indaklah kami sampai kamari. Kami berharap ya udah sanak penonton sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa melakukan aktivitas dan bakarajo dan bau saho nan kok nan nelayan kalawi kok nan marabus ikan marabus aktivitasnya masing-masing lah ya kami pun baik itu juga. Mudah-mudahan hari ke kami pun alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ada pemirsa di sebelah kanan paling ujung, ada Mak Hitam, orang yang tidak asing lagi dan sudah terkenal dari lorong ke lorong. Termasuk lorong ke rumah sakit ya. Kemudian di tengah Rumah sakit dan mana? rumah sakit nan mana oh tu lah. Kemudian memang di tengah kau sengaja diposisikan karena agak barek ya kan, sesuai dengan kondisi tampik duduk kita kok beliau berada di tengah Penyeimbang. Karena ini kan pemain skater, level 7 ya. Iya. Ada tulang dan nambah sendiri ya, mudah-mudahan kota kami hari ku pun ada jualah guno John manfaatnya. Kita mulailah ya. Padialah patah pandayung bidu sampai juo kamuaro. Bapa caranya dikayuhkan juo, didayungkan juo sampai juo kamuaro. Baik itu lagi kira-kira alam mahota balik kami sama duduk. Yo malah petaraga kasana saudara. Oh, itu sana. Jadi tadi sebelum syuting dimulai, kami bercerita tentang level-level itu. Level 7 katanya, level berapa? Ampe betul apa dah? Lapadi dia, level ampe pun lapadi. Kalau si Mama level senja. Penjelasannya apa itu? Iya, udah masa ujur. Oh. Jadi level senja. Sadarlah. Kalau di orang Batak, robot udah samar-samar. Robot. Iya. Iya, ala lain permintaan juga dia mbobah. Mudah-mudahan jadi doa lah itu, panjang umur. Sesuai lah PPKM kok kan, mengurangi karyawan. Lengkapi pengurangan karyawan manula. Oh, itu ya. Seorang nggak Pembelaan diri dibuatnya. Di masa tua tetap produktif. Nggak ada aku bilang begitu dah. Di pembelaan diri. Bukan. Di masa tua tetap bukan. Di masa tua tetap berguna. Aku tadi di masa tua membuat guna-guna. Alah si pilih bego juga. Jadi di sana penonton, mengapa kami bercerita tentang level
padi ba anak katanya level lampe, iya kan? Jadi tekanan lah diambo. Kan si boga nambalau ko baru lape dari level lampe nampak dia itu kan. Jadi maksudnya? Ya maksudnya kan itu kan ada landasannya berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri 2 mingguan lalu itu kan tulang kan mengatakan bahwa Sibolga masuk ke PPKM level 4 katanya. Tapi udah level 2. Iya, sesudah lewat 2 minggu. Iya. Suka-suka mamanya. Kan sudah lewat yang 2 minggu itu. Jadi masuk level 4 lagi. 2 minggu, mulai atau level 4. Iya, 2 minggu. Level 2 minggu. 2 tambah sampai 6 tambah 2 minggu. Jadi 8. Ikut matematika. Maksud ambo. Kok bahas orang kok tidak continuity? Itulah dah. Jadi kan macam itu berdasarkan instruksi Menteri. Untuk kita bersama, kan macam itu. Mau Anda indah memandang, tertibkanlah sampah Anda, kumpulkan di sini. Itunya. Itu karajo mematian itu. Karajo mematian itu. Itu perlu disampaikan. Orang yang datang ke Siko. Iya, betul. Jangan orang yang kumpul di Siko sampahnya berseraan. Jadi kan mudah-mudahan kurang sampah. Jadi nanti berkurang lah levelnya. Berarti level 2 leko. Apa hubungannya sampah dengan PPKM? Sampah sama PPKM. Kalau sampah itu kan ya supaya bersih lah. Berarti dalam hal sampah Kota Sibolga masuk level PPKM 4 dalam hal sampah. Itu, Pak Ade. Gini, ini bukan soal itu. Ini kan terkait dengan pandemi COVID. Kan macam itu. 2 minggu yang lalu Sibolga disebut berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri itu Sibolga masuk level 4. Level 4. Maka terjadilah pembatasan lagi. Kan macam itu. Anak-anak sekolah yang baru belajar seminggu di sekolah terpaksa diberhentikan karena level 4 tadi. Kan mama mengatakan apa hak pemerintah daerah memberhentikan anak sekolah? bukan memberhentikan. Baik dulu dikatakan tadi dah. bukan apa hak mama memberhentikan anak sekolah. Anak-anak yang sekolah seminggu diberhentikan. Bukan diberhentikan, proses belajarnya. Apa hak mama di situ? Hak mama melarang sekolah. Bukan hakku dah. Tapi mama mengatakan Diberhentikan. diberhentikan sekolah. Bukan berhentikan sekolahnya. Proses belajar tatap muka itu diberhentikan karena Sibolga masuk ke level 4 COVID. Gua mau kira cantutul. Jadi yang yang berhenti dulu belajar tatap muka. Ya pihak yang berwenang lah yang mengatakan. Mama. Tapi mama menyampaikan. Karena nggak ada orang itu sampaikan. Itu. Diam-diamnya orang itu. Tak tahu ada aja pemberitahuan. Jadi mama senang dengan tindakan itu? Penyampaian itu? Ya, kok ambo secara pribadi kan ambo tidak sekolah lagi. Cuma kan cucu ambo yang keberatan. Keberatannya di mana? Ya, macam mana ini sekolah ini? Sudah sekolah, tahu di stop lagi dulu belajar daring lagi. Itulah pemirsa salah satu keluhan dari orang tua opung dari dari siswa. Iya, opung tua dari siswa. Selanjutnya narasumber kita akan keluhan. Ada mulai gugup. Keluhan berikutnya. Karena ditanya tadi oleh host. Kamu macam itu. Keluhan berikutnya. Ya, lanjut. Ya, otomatis belajarlah secara daring. Iya kan? Nah, walaupun tidak dikasih jajannya karena namanya ya cucu, ya kan terpaksa dikasih juga lah jajan. Tapi dia kini kuota mama. Dah. Mamu berarti setahu ambo dia kuota karena anak ambo yang daring dia di kuota. Dah. Berarti enggak mama lagi kuota. Dah jelas. Enggak mama lagi kuota ke cucu mama. Kuota apa? Untuk internet. Kuota haji enggak? Itu adalah dikurangi. Jadi begini, maksud kon. Lanjut. Keluhan Bapak
kita tampung aspirasi Bapak, kita sampaikan secara internal. Maksud tuh songono. Silakan Pak, silakan. Gua mas asa pemerintahi, na tikos-tikosi mabain. Iyo. Oh, nang hira muluk lonong, nggak satu kimbal level 2, satu kimbal level 4, oma 2 museng. Itu kan namanya variasi, Mama. Variasi boha. Kok level ampe saja bosan awak. Jadi ada level 3, 2 saja. Itu namanya variasi. Nang nanti kos be, mulak matu hosjo. Jadi menurut Bapak apa keuntungan dan kerugian dari level-level itu? Pertama, kalau mau levelnya lebih tinggi, semakin pedas. Pedas. Di makanan. Semakin pedas. Di penyakit pun kalau semakin tinggi, semakin berbahaya. Seperti kalau dibilang kanker stadium kan level itu kan? Stadium 4. Stadium 4 sudah parah kan? Sudah parah lagi. Ditambah lapang. Karena stadium ini, sampai main bola. Stadion bola. Stadion bola. Ambo tak bisa mengecekkan stadion. Stadium mana? Nah, itulah stadium. Kalau sudah dibilang stadium 4 berarti sudah levelnya lebih tinggi kan. Ini pun begitu. Kemarin kan si Bolga dibilang level 4. Nah, permasalahannya coba Pak. asa dibutuh hamuna sudah. Permasalahannya on level 4 on dibantah maon dohot wali kota. Dibantah, dak tutui na baro bagana bukono. Betul tuh ada alasannya. Membantah? Berarti kan tidak setuju kalau iko level 4. Di dokom mak. Bah, holan tulu halak lo meninggal ala ni COVID sabulan on. Habiro sian kantor rahi di dokon 9 si halak na. Terpaksa naik leveli. Pertanyaannya. Yang memiliki laporan itu siapa? Ya tentu orang satgas si Boga lah. Tidak diketahui oleh kepala daerah laporan itu. Justru diketahui lah maka dibantah. Tapi kan setelah diketahui baru dilaporkan ini. Kalau diketahui nggak dilarang dari awal. Bukan. Kalau laporan tuh mengatakan korban 3. Tetapi data dari pusat turun mengatakan 9. Dari mana itu? Justru itu yang kita tahu, entah adanya elip-elip orang itu. Tapi meneranya tetapnya level 4. Tetapnya level 4. Nah mana? Buktinya sudah adanya stiker dipasang. Instruksi wali kota bahwa kita daerah sekarang level 4. Itu kemarin yang 2 minggu. 2 minggu yang lewat itu. Jadi tanda-tandana Roma pa upukon sekolah do kami marsogot opung ninna ma buasa ay nga turun level siya no batu 2 na bah jadi sonari level 2 do hita dang pedas tapi kan ada 2 minggu memang macam itu hanya apa nya itulah berarti kan level 4 yang kemarin itu sah. Iya bukan sah kok ambo menilai ada semacam keterpaksaan pemerintah kota untuk mengikuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri mengatakan si Bolga level 4. Tidak berani bertahan pada posisi level 2 itu. Itu hanya. Begitulah pemirsa sedikit tanggapan dari narasumber kita dan selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan apa harapan Bapak tentang dengan level-level itu, Pak? Tergantung selera lah. Mau pedas? Mau pedas, mau sedang atau tidak pedas. Iya. Jadi ngapain mula kau kan? Sebentar dulu. Dia maju honori dia mula kau. Tunggu, saya belum selesai. Narasumber satu lagi dulu. Narasumber satu Dari macam itu, Mama. Macam mana? Silakan. Mama katakan tadi kan level 4 kemarin itu berjalan, tapi karena tidak mau bertahan. Pada level 2. Mama katakan tadi karena ada unsur keterpaksaan mengikuti instruksi. Betul. Nah, tapi dalam hati pertanyaan mengapa sidak itu laki banget mencetak stiker level 4? Berarti udah persiapan ya kan? Nah, kan sesudah turun itu instruksi, maka mengadukan rapat lah Satgas. Mengadukan rapat. Langsunglah dicetak itu. Level 4 tuh. Berarti kan memang disetujui level 4. Justru apakah enggak maksud ambo apakah itu hanya sekedar sandiwara membantah supaya nampak karena jujur saja di beberapa pintu masjid nan sempat nampak ambo ditempel itu si Bolga level 4. Ditempel dan itu tertulis sesuai dengan instruksi wali kota. Itu tertulis.
Di kantor Nomi pun ada itu. Jadi dibantah, memang dibantah. Ya dibantah, memang dibantah. Pernyataan level 4 itu, tapi dijalankan juga, dibantah, tapi dijalankan juga. Itulah itu. Makanya ada semacam pada waktu perbincangan kita lewat tuh, Mama. Itu yang menyebabkan masyarakat tuh makin bingung informasi. Bingung lah. Mama kata level 4, level 2, kemudian kita ada yang lucu, macam tadi, ada yang lucu merasa, Mama. Apa klaster menurun segala macam pemberitaan di TV. Iya. Tapi tulisan berikutnya waspadai gelombang ketiga. Khususnya varian baru dari luar negeri. Itu. Teks berikutnya Indonesia mengizinkan WNA masuk ke dalam negeri. Kan makin bingung orang. Bingung. Sementara variannya kok dianggap dari luar negeri, tapi WNA diizinkan masuk. Jadi tulang. Sebelum selesai, minum itu, ku pasti mau maju. Alana tulang hobi di bola. Bola kan? Iya. Varian baru, gelombang baru yang didokon Maitami yang dibilangkan Maitami tadi, gelombang ketiga itu menyangkut nama klub sepak bola. Iya. Jadi hati-hati tulang yang mau nonton bola itu. Karena di bola itu merasa kalau mengatakan kalau kasih tulang mengatakan bola kadang-kadang orang sibuk aja tuh Mama Uco. Iyo, tapi itu kan varian baru tadi. Varian baru tadi kan namanya MU. Iya. Bisa menular kepada PSG, bisa menular ke Liverpool, bisa menular ke Juventus. Dosa anak penonton akan kami sambung balik. Pasti pengalaman. Nantilah dihalusi. Varian Mu pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2021 lalu. Varian ini disebut punya potensi transmisi yang tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengategorikan virus ini dalam varian of interest. Varian Mu saat ini telah menyebar di 49 negara. Kedua adalah varian Lambda atau C37 yang ditemukan pertama kali di Peru pada Desember 2020. Varian ini belum ditemukan tingkat keparahan dan masuk kategori varian of interest. Varian Lambda sudah menyebar di 42 negara. Kemudian ketiga ada varian C12 yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada Mei 2021. Varian ini belum masuk ke kategori varian of concern atau varian of interest. Meski demikian, varian ini tetap harus diwaspadai karena sudah ditemukan di 9 negara. Alhamdulillah, kita dari level 4 telah turun ke level 2. Tapi itu kita bergembira, bersenang. Silahkan masyarakat beraktivitas sesuai dengan ketentuan. Nanti di level 2 ada nanti. Tapi jangan euforia lah, jangan kita mengabaikan. Tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Kami mohon kepada masyarakat, kalau tidak perlu jangan berkumpul, jangan berkumpul ramai-ramai. Kalau tidak ada keperluan penting, silahkan di rumah. Itu pesan kami kepada masyarakat, karena bisa saja kita kembali apabila kita mengabaikan semua aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tetap berpakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun. Pemirsa, mungkin ala dapat kita sama informasi dari media-media, katakanlah apakah itu televisi, apakah itu dari radio, apakah itu dari medsos dan segala macam tentang
gelombang ketiga dari Mak Itam tadi itu. Rupanya corona kok bakal gelombang-gelombang ini. Sebenarnya orang Sibolga tidak perlu takut, karena kalau pasal gelombang lah banyak di Lawi itu. Iya, tapi Mak kok balabi ini tidak bisa dah. Ini harus tetap ini kalau Sibolga harus tetap ini tidak bisa ganti-ganti, harus tetap gelombang 12. Kan gelombang 12. Tapi baliknya bahaya juga. Jadi iko varian MU. Apa favorit? Iya, MU? Masa bola. BSG? Masalah bola kan. Ya, tar dulu. Kalau kita kaji masalah bola ini kan, kita lihat mulai perdana buka kompetisi Eropa, itu penonton kan rame, padat. Jadi menurut pengamatanku, kalau kulihat di semua pertandingan sampai hari inilah, kenapa rame sepadat-padatnya penonton itu? Jangankan di stadion, di warung kopi pun rame penonton, karena jagoannya kan ada. Karena di sana tidak dipakai kostum si corona. Jadi si corona ini nggak mengenal, nggak macam di Indonesia. Jangan sekolah pakai seragamnya biar jangan diketahuan sama si corona, kan itu pesan. Di bola mana ada kostum corona? Ini bukan cerita bola. Maksud aku, ya namanya itu kan MU. MU itu lebih dikenal orang adalah klub sepak bola. Iya. Itunya maksudku. Aku ndak pecinta MU, aku Liverpool. Oh, Liverpool. The Ampile Gang. Chelsea. Itu Pak Sud. Jadilah ada anak penonton, apapun ceritanya. Tapi itulah varian baru gelombang ketiga, waspada. Kan begitu, Mak Itam? Jadi kita ingi masyarakat kok habis salah sisa buah datang macam apa rasa macam ditakuti. Itu yang bukan tahu. Alah lewat dulu. Tak tahu datang balik macam itu. Makanya mau katakan ambo semalam lah agak-agak ambo kan. Waspada gelombang ketiga. Varian baru dari luar negeri, ya kan? Tapi berikutnya WNA sudah diizinkan masuk. Baru di belakang lagi masyarakat jangan khawatir. Jangan macam mana? Sementara di awal sudah waspada gelombang ketiga, masyarakat jangan khawatir. Sementara untuk mewaspadai gelombang ketiga itu pun kita belum tahu kan? Iya. Macam mana caranya? Karena macam itu memang. Itulah. Pemerintah selalu mengatakan bahwa ini sudah mulai turun. Iya. Sementara kita hendak bepergian persyaratan bertambah. Kok tambah turun ini berarti persyaratan akan berkurang lah. Alah, entahlah. Jadi memang banyak dan membuat bingung masyarakat itu jelas. Tidak terbantahkan itu. Yo maaf sajalah dulu kepada. Tidak urusan mama minta maaf. Tidak ada urusan mama itu jadi mengapa jadi mama minta maaf. Iya, kenapa? Iya kan? Kenapa jadi mama? Berarti mama yang tertuduh maka minta maaf mama. Mama yang pelakunya itu semua. Kalau minta maaf mama. Iya. Kok tuh laki-laki pulang ya? Itu nanti ketahuan. Tunggu di bawah dah. Iya. Jadi begini. Di Indonesia kan ada waspada gelombang ketiga. Gelombang ketiga itu MU tadi. MU. Kukira tadi Memorial of Outstanding. MOU. MOU itu. Iya kan? Itu asalnya dari mana? Apa? Dari Indonesia kah atau dari luar? Dari luar. Dari luar. Dari Amerika Latin katanya sampai ke Eropa. Di Eropa bola-bola kami udah main. Nah itulah. Kami penonton. Itulah. Kenapa jadi di teks bola itu nggak ada waspada gelombang ketiga ya? Karena gelombangnya di situ. Iya, gelombangnya di situ. Makin bingung lah. Kan pertanyaan ini, gelombangnya di situ. Tapi nggak ada tulisan bahasa kami, bahasa Inggris itu. Yang artinya waspadai gelombang ketiga ya penonton, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Memang nggak jelas kan? Iya. Belum jelas. Walaupun ada cerita atau informasi itu berasal dari Afrika turun ke Amerika Selatan menjalar puluh ke Eropa katanya macam itu. Tapi mudah-mudahan kalaupun betul ado itu jangan sampai masuk puluh ke Sibolga kok di negara kita. Kada negara kita pula mas. Kayak Indonesia kau jangan mas. Tapi tadi mama seharusnya pemerintah dalam hal itu tentu harus juga bijak. Jangan masyarakat itu seolah-olah
itu adalah kebingungan dan merasa ditakuti. Itu. Jadi untuk termasuk bagian daripada menghilangkan rasa takut Tuma Hitam Tulang. Sekarang vaksinasi, masyarakat yang mau ikut dikasih hadiah. Door prize. Aku kemarin waktu vaksin pertama ndak ada dah. Iya. Sampai kedua. Itu vaksin pertama. Kalau kita itu mandang ke Batu kan ada door prize, dapat sepeda nanti. Kulkas. Handphone. Kemudian, setiap yang divaksin dapat 5 kilo beras. Aduh. Iya kemarin Ada. 5 kilo beras dapat. Pertanyaannya, mengapa seperti itu? Lu mamat dulu, mengapa mesti macam itu dapat beras? Divaksin dapat beras. Mau lah aku dah. Habis salah tutup, kapatang tutup. Vaksin lagi aku dah. Tutup kapatang. Vaksin lagi aku. Barangkali macam Miko menjawabnya tuh, ya kita pun enggak. Artinya kan mungkin banyak masyarakat dan masih merasa was-was, takut, khawatir divaksin. Walaupun tetangganya mungkin dari keluarganya ala adonan vaksin, tapi ada juga masyarakat nan takut, cemas. Maka diiming-imingilah dengan hadiah. Jadi tahulah. Dengan hadiah itu masyarakat tidak takut lagi. Artinya bukan tidak takut, ya setidak-tidaknya agak luber. Rasa takut tuh kan. Kalau mau mengirong-irong macam itu mau. Apakah seolah-olah itu ada target yang harus dicapai? Memang iya. Itu. Memang iya. Supaya tercapai target ini, supaya masyarakat datang. Sebenarnya masyarakat antusias kok vaksin. Iyalah, bagus. Soal ada yang takut, ada yang apa, semuanya begitu. Jadi masyarakat memang selama ini sudah antusias. Jadi kenapa mesti ditargetkan? Tanpa hadiah pun sudah ikut vaksin. Nah yang tersisa yang belum ini supaya semakin mau ikut vaksin, dijanjikanlah hadiah, kan begitu. Nah akhirnya dijanjikan hadiah, masyarakat tambah banyak yang vaksin, manalah katanya menjaga jarak. Nggak karu-karuan tuh. Kalau membeludak, mana jaga jarak itu? Kalau mengapa tidak datang ke rumah ke rumah? Lebih praktis. Kalau itu lebih bagus. Daripada mengumpul orang, berkumpul-kumpul, tapi kata hindari kerumunan. Ada lagunya tuh. Dari pintu ke pintu. Itu pendataan keluarga, Mama. Kalau itu lagunya tuh. Bisa. Indah. Dari pintu ke pintu aku tawarkan nama. Kan itu pendataan keluarga. Itu kan vaksin. Kerjaannya BPS, statistik. Bukan vaksin itu. Maksudnya door to door. Iya. Aku tawarkan door to door itu kan dari pintu ke pintu. Iya, aku tawarkan. BPS, aku tawarkan apa? Jangan disambung. Apa jadi menyambung dah? Jadi macam ini juga. Bisa itu. Maksudnya sistem Karajo itu door to door. Tidak bisa. Tidak bisa. Kriminalitas. Mengapa tiba-tiba orang di door? Door prize. Jadi di sana penonton memang banyaklah romantika kita, ya kanan kita cari, kita rasukan dalam proses gelombang ketiga vaksinasi yang berlanjut dengan sistem door prize dan hadiah, termasuk lagi terkait sama belajar tatap muka, ya kan. Ya mudah-mudahan, tentu ada target kata Tuma Hitam tadi. Memang target minimal 70% dari penduduk satu wilayah. Apakah itu satu negara, apakah satu provinsi, apakah satu kota dan kabupaten, 70%. Tapi apakah itu jaminan? Itu makanya. Aku jangan dulu meluas dulu. Aku bingungnya di sini. Di kotaku kecil ini, kota Sibolga dan Balawiko kan. Iya. Bingungnya di sini, kenapa bisa lolos data itu sampai kembali lagi ke level 4? Ada sesuatu ini. Kenapa? Ini kan dibuat EP terjadi seperti ini. Apa nggak dipikirkan yang dikorbankan itu masyarakat banyak? Iyalah, udah jelas itu. Banyak EP dari level 4 itulah. Jelas itu. Banyak. Jadi walaupun itu dibantah oleh pemerintah, apa nggak dipikirkan kota, itu, Mama? Pastilah dipikirkan. Atau cuma kepentingan pribadinya aja diambil? Kalau itu kita tidak tahu. Sekarang macam itu barangkali. Kalau itu kita tidak tahu. Kita barangkali ini hanya sekedar mengatakan macam itu. Bahwa vaksin apa sih gunanya? Kan macam itu. Coba. Vaksin apa sih gunanya? Disuntikkan. Iya, apa gunanya? Apa manfaatnya sama kita? Imunisasi. Nah, imunisasi. Iya. Ya udah imunisasi gitu oke dah. Cacar. Apalagi dan itu? Imunisasi. Itu kan vaksin. Macam itu, Mama. Ternyata ketika kita mengadakan perjalanan, tidak pernah diminta surat vaksin. Yang diminta apa? Swab antigen. Jadi
Oke lah, karena hari pun kian panen juga, iya kan, jadi sebelum Tunggu si vaksin itu lagi. Iya vaksin, aduh lagi. Enggak lah, habis. Habis. Oh ya lanjutlah. Terkait dengan masalah vaksin, kini prioritas utama yang dilakukan, namun perhatikan dah yo, anak-anak sekolah umur 12 sampai 18, 17. Ya. Nah, itu anak-anak sekolah. Kemudian para lansia, itu prioritas. Termasuk nama-nama itu lah. Makanya bisa bamak duluan waktu itu kan? Iya, nama-nama itu. Yang soal vaksin, apa tamu dah? Yang pertama. Aku keberatan karena pada saat aku jelas karena besar jelas. Karena besar badannya dah. Jelas masih berat, lebih berat. Tapi kalau soal vaksin di Sibolga kau Ambon dan Patamo. Yang kedua belum. Itu lain hal. Itu lain hal. Itu lain hal. Pokoknya untuk vaksin di Kota Nambalau kok Ambon dan pertama. Cuma aku dirugikan. Mengapa? Nggak dapat door prize, walaupun itu door prize itu masih diundi. Iya, maksud Ambo bukan Ambon dan Patamo mendapatkan vaksin, bukan. Mendapatkan vaksin pertama. Iya, dan vaksin pertama hanya dapat Ambo baru, yang kedua belum. Sabar. Jadi terakhir soal vaksin kok, khusus kepada para pelajar tadi, entah benar entah tidak, tapi alah masuk pesan di grup orang tua siswa. Mengatakan para siswa yang tidak divaksin tidak akan bisa mengikuti proses belajar tatap muka. Kalau itu ada hubungannya macam itu, Mak. Kebetulan ada 2 anak Ambon dan ini masih kuliah di luar kota. Iya. Kebetulan beberapa hari lalu berangkat dari kampusnya sudah dikasih tahu harus vaksin. Harus vaksin, ya. Karena minimal vaksin 1. Ya. Ketika di kampus mereka itu sudah vaksin. Jadi tetap harus vaksin. Maka bola mau mencari tapi vaksin kepada anak berdua kok. Untung ada, ya terpaksa main belakang juga bercapek. Jadi tetap memang ala biasa. Main belakang dulu. Anak ambulan berdua kok, Mama. Begitu banyaknya orang tetap ini vaksin pertama. Paslah sarupo kami kan. Sarupo kami. Sebanyak-banyaknya orang. Itu. Tambah bingung aku. Status Sibolga bingung kan, tambah bingung lagi. Kita yang pertama. Memang kita semuanya pada bingung sudah. Bingung semuanya. Dan kebingungan itu marilah kita sama-sama bingung. Mari kita sama-sama bingung. Karena anak-anak sekolah yang tidak divaksin, ya itulah informasinya, tidak bisa proses belajar tatap muka, tetap daring. Itulah. Jadi itulah foto tadi anak yang seorang kok yang seorang lain yang keluar Sumatera. Ternyata tetap belum bisa. Akhirnya tidak jadi pai. Dan seorang berangkai. Tapi tetap itu dari kampusnya wajibkan vaksin. Dan vaksin pertama kan? Vaksin pertama. Di sana penonton. Ya, kira-kira baik itulah kota kami hari ko. Kok nang bingung be gitu, naning gitu mendengar hota ko, memang ala naning be gitu sadonyo kan baik itu kira-kira. Terima kasih atas perhatian di sana, ya. Siamat bintang siamat ketiganya bintang puyuh lago di sana penonton sadonyo, kami doakan selamat, kami nan Bakarajo pun tak jauhlah dari maro. Kan baik itu, iya kan? Balabu biduk di kualu biduk pincalang babalik haluan kok lah iyo tada ngasalah dikato, mintalah kami samu dimaafkan. Nan terakhir antaba apo dusana penonton nan di perantauan Taraga iyo kasih boga ko, iya kan? Tanang muna kian balau hanya si boga ko, iya kan? Itu hanya dah. Aso-aso tuan deman takilek nampak di jaring bagan, raso badan kita nyoba jauhan, namun sumange basi ganggaman. Baik itulah kira-kira ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana. Tapi apa lagi? Apa tulang-tulang ngaco-ngaco nanti ditempatkan di tempat sampah ya? Jangan bergerak. Untuk kita bersama.
hari menenggila hari, di mana bintang menanggi